ikut Putri Indonesia itu tahun 2008, ikut Miss Universe itu tahun 2009. Jadi udah cukup lama ya, sekarang 2018, udah 10 tahun yang lalu. Banyak banget pelajaran berharga yang aku dapetin dari pengalaman itu. Salah satunya, karena waktu itu aku masih umur 19 tahun, jadi aku betul-betul ngerasa dituntut untuk bisa mandiri, untuk bisa dewasa di usiaku yang masih muda. Waktu itu 19 tahun, aku masih kuliah di semester, baru masuk semester 3. Nah, pada saat aku masuk Putri Indonesia dan setahun aku full ngejalanin tugas-tugas di Putri Indonesia, itu aku kerasa banget bahwa kita tuh jadi perempuan, kan judulnya padahal Putri Indonesia. Mungkin orang ngiranya, wah enak ya lo jadi Putri Indonesia gitu, pasti semuanya diperlakukan bak putri raja gitu. Tapi sebetulnya jadi Putri Indonesia yang sesungguhnya itu adalah seseorang perempuan yang kita dituntut untuk bisa mandiri, untuk bisa pintar di segala macam situasi, bisa membawa diri, dan sampai akhirnya kita ikut mewakili Indonesia di ajang Miss Universe. Kalau untuk bagi waktu, memang dari Putri Indonesia sampai sekarang itu aku selalu menomorsatukan namanya prioritas. Prioritas itu apa? Pada saat aku jadi Putri Indonesia, prioritas aku memang tugas-tugas putri. Jadi waktu itu aku sampai sempat cuti kuliah selama 1 tahun karena untuk fokus di Putri Indonesia, dan untungnya dari pihak universitas juga sangat mendukung banget. Dan setelah tugas putri aku kembali kuliah seperti biasa gitu. Dan kalau sampai sekarang, setelah dari Putri Indonesia, aku masuk ke dunia presenting, aku nulis buku juga. Terus aku sekarang jadi coach juga untuk anak-anak muda, untuk personal development mereka yang aku, dan punya anak juga. Jadi ngerasa sekarang time management itu makin harus diasah lagi gitu. Karena udah punya keluarga, tapi masih pengen berkarir juga, tapi pengen punya me time juga. Nah, itu yang rada-rada tricky. Tapi kalau misalnya kita bisa nentuin skala prioritas, pasti semuanya bisa dijalani. Kalau drive yang membuat aku seperti sekarang ini mungkin karena aku nih orangnya cukup ekstrovert ya. Jadi aku suka ketemu dengan banyak orang. Aku ngerasa kalau misalnya aku ada di tengah-tengah crowd, aku ketemu orang-orang baru tiap hari, itu aku bisa dapet energi yang besar banget. Jadi kayak misalnya aku pada saat presenting, pada saat TV presenting, atau aku lagi jadi MC, aku di atas panggung, aku tuh ngerasa semangat dari audience, semangat dari penonton itu tuh nyampe banget ke aku. Dan itu tuh yang selalu bikin aku semangat kalau lagi di atas panggung. Terus kalau misalnya kalau lagi live, karena kita kan juga dituntut untuk selalu ready at any time, karena program aku juga siaran langsung, ketemu dengan narasumber-narasumber baru setiap harinya dengan background yang berbeda-beda, itu kasih banyak pelajaran buat aku gitu. Intinya aku tuh senang berada di lingkungan dimana aku bisa belajar banyak gitu. Dan aku ngerasa semua yang aku jalanin, aku ngerasa kita tuh hidup cuma sekali. Jadi aku pikir kenapa kita nggak membuat hidup kita ini seperti emang yang benar-benar kita mau gitu. Aku pengen ada di lingkungan yang dimana aku bisa belajar dari orang lain, aku bisa belajar dimanapun, karena menurutku belajar tuh nggak harus cuma di sekolah aja atau dari buku aja gitu. Walaupun aku sendiri nulis buku, tapi aku sendiri pun mengakui gitu bahwa buku tuh ada salah satu sumber kita untuk bisa cari tahu pengalaman orang lain, atau mungkin orang lain punya ilmu yang kita nggak tahu gitu. Tapi sebetulnya dari manapun kita bisa ambil pelajaran. Awal mulanya sebenarnya pertama kali aku nulis buku tuh waktu tahun 2013, judulnya Buku Pintar Cewek Juara. Yang kedua baru Trik Juara Mengatur Waktu. Jadi emang setelah dijalani ternyata passionku itu ada di bidang people development gitu. Aku suka membantu orang untuk bisa menumbuhkan potensi-potensi dalam dirinya gitu. Makanya aku juga ambil coach certification, jadi I'm a certified coach now. Selain apa yang aku kerjain sekarang, dan aku ngerasa semua yang aku kerjain ini bisa ngelengkapin apa yang emang betul-betul aku pengenin dari dulu. Aku bisa belajar banyak, lalu aku tularin lagi ke banyak orang. Kalau untuk makanan sendiri, aku juga mungkin bisa dibilang nggak picky, cuma aku memilih ingredients yang masuk ke badanku gitu. Aku tahu kalau terlalu banyak garam itu nggak bagus juga, terlalu banyak gula nggak bagus juga.
Kayak sekarang bayiku umur 8,5 bulan, dia emang belum aku kasih gula dan garam sama sekali gitu. Soalnya ya aku baca-baca juga banyak penelitian yang bilang nanti aja kalau udah di atas tahun gitu, biar dia mengenal rasa asli dulu gitu. Jadi aku pengen keluarga kecil ini bisa dibangun dari rasa kesadaran akan kesehatan yang tinggi gitu. Soalnya kayaknya kesehatan tuh priceless banget ya, nggak bisa dibeli sama uang. Dan once kita sakit, biaya rumah sakit tuh mahal banget. Jadi emang bener peribahasa zaman dulu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi aku sama suamiku kita suka olahraga bareng. Nanti pengennya kalau bayiku udah besar kita bisa olahraga sama-sama. Jadi nggak pengen jadiin beban, tapi it's a lifestyle already. Moto hidup ya, moto hidup, you only live once, so live your life to the fullest. Waktu itu aku pernah, karena baru banget ngelahirin, jadi kayaknya masih belum ngerti cara gendong bayi, gendong newborn yang bener tuh gimana. Jadi mungkin ada ibu-ibu muda di luar sana, para lemonizer yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Ternyata tipsnya adalah kita nggak boleh sampai nekuk tangan kayak gini, karena biasanya kan kalau kita gendong bayi kan kita otomatis langsung pluk gitu. Nah justru tuh nggak boleh, jadi harus lurus supaya tulang punggungnya lurus, tangannya lurus, jadi bayinya nyaman, ibunya juga nggak cedera gitu. Oke, kalau buat ibu muda, karena sekarang aku lagi di fase lagi jadi ibu muda juga, aku sekarang ngerasain yang namanya jadi ibu-ibu muda. Mungkin gak cuma ibu muda aja ya, ibu yang udah lebih senior juga pasti ngerasa ada di titik pengen jadi ibu yang sempurna. Gue harus bisa jadi perempuan yang sempurna, gue harus jadi ibu yang perfect untuk anak gue gitu. Tapi pada kenyataannya ibu yang sempurna tuh nggak ada. Dan stop judging, jangan ngebanding-bandingin diri sendiri sama ibu-ibu lain, karena tiap orang punya caranya masing-masing untuk membesarkan anaknya. Kalau misalnya anak lain minumnya susu formula, kita ngasih ASI, nggak usah dijudge. Kalau misalnya anak lain, misalnya ibunya stay at home mom sama working mom, juga itu pilihan masing-masing gitu. Jadi nggak ada mendefinisikan ibu yang baik itu bukan dari ngasih ASI atau formula, atau ibu yang bekerja atau stay at home mom. Ibu yang baik adalah, kalau menurut aku pribadi ya, ibu yang bisa ngejalanin membesarkan anaknya dengan caranya dia sendiri tanpa menjudge orang lain. Untuk Lemonizen, nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Yang baru mau mulai bikin usaha, mending mulai sekarang daripada nanti-nanti. Yang belum nikah ngerasa telat, belum nikah udah umur segini, jangan dipikirin. Pokoknya tiap orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing, tiap orang punya rezekinya masing-masing. Jadi jangan takut untuk mulai. Daripada nyesel nggak ngelakuin, mendingan kita mulai dari sekarang. Itu aja. Good luck. Bye-bye. Wow, ada paket dari Lemonilo nih. Seru banget. Suka banget soalnya Lemonilo tuh isinya makanan-makanan sehat nih. Buat yang doyan mie goreng tapi nggak mau ngerasa bersalah, makannya mie ini. Soalnya mie-nya warna hijau dari bayam, jadi jauh lebih sehat. Terus karena aku doyan ngemil, aduh tahu aja deh Lemonilo nih, ada granola bites, enak banget, bisa buat cemilan. Kalau belum sempet sarapan, kayaknya ngemil ini juga lumayan fulfilling deh. Thank you Lemonilo.